Selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok Credit Scoring Model dengan bimbingan Bapak Charles Bernardo. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Clarissa Siregar, Ines Susyahamidah, dan Nurfani Fauziah. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan capstone project kami dengan topik Credit Scoring Model, dan judul yang kami pilih adalah Analisis Tingkat Premi dalam Produk Nasabah Perusahaan Asuransi dengan Credit Scoring Method. Di sini kami menggunakan credit scoring method untuk dapat mengetahui dengan cepat, mudah, dan efektif produk apa yang bisa kami tawarkan sebagai perusahaan asuransi kepada para nasabah. Pastinya setiap perusahaan asuransi sudah memiliki produk yang sangat bervariasi, tetapi ada juga nasabah yang merasa kurang puas dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Merasa tidak puas dengan benefit yang mereka dapatkan. Dari situ kami mempunyai keinginan untuk memasarkan produk yang memang cocok untuk mereka. Di sini kami akan membuat sebuah sistem di mana perusahaan asuransi tidak perlu lagi mengeluarkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui produk apa yang cocok untuk para nasabahnya. Dalam pengolahan data ini juga kami menggunakan Microsoft Azure dan layanan-layanan yang ada di dalamnya. Berikut kami akan tampilkan bagaimana tahapan-tahapan dalam pengolahan data tersebut yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Ya, yang terdapat pada layar kita semua bahwa ini adalah flowchart yang dimana flowchart ini merupakan tahapan-tahapan yang kelompok kami lakukan untuk dapat mengolah data di dalam Microsoft Azure. Pertama, pasti kita akan membuat sebuah insurance credit scoring, lalu kita akan login ke portal Azure yang pastinya di dalamnya terdapat subscription karena dengan menggunakan subscription tersebut kita akan dapat menggunakan seluruh layanan yang ada di dalam Microsoft Azure. Setelah berhasil login, ada 2 tahap untuk bisa mengolah data tersebut. Pertama dengan menggunakan CSV, yang kedua adalah dengan menggunakan machine learning. Ketika akan menggunakan CSV, kita bisa menyiapkan datanya terlebih dahulu dalam bentuk Excel, lalu dapat mengubah dataset yang kita miliki menjadi bentuk CSV. Ketika kita ingin menggunakan Azure Machine Learning, pastinya kita harus membuat Azure Machine Learning Workspace terlebih dahulu, lalu kita menginput data yang ada ke dalam Launch Studio, lalu kita melakukan beberapa peraturan di directory dan kita membuat pipeline atau diagram untuk mengolah data yang kita inginkan. Semua itu berhasil, lalu kita bisa menginput dataset. Selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan data tersebut. Ini adalah komponen-komponen yang kami gunakan yang ada di dalam Azure Machine Learning Studio. Yang pertama adalah cleansing data. Ini kami membersihkan data-data yang tidak kami inginkan. Lalu ada split data, lalu ada multi-source logistic regression. Kenapa kami menggunakan multi-source logistic regression? Karena di sini nilai credit scoring yang kami miliki itu dalam bentuk kategorisal. Jadi ketika dalam bentuk kategorisal kita harus dapat mendefinisikan apakah berapa range yang ingin kita hasilkan atau dataset. Lalu selanjutnya adalah frame model. Lalu selanjutnya ada score model, dan yang terakhir adalah evaluate model. Dan di dalam evaluate model ini kita akan mengetahui hasil akhir apa yang ingin kita dapatkan dari data yang kita dapatkan. Oke. Selanjutnya saya stop share. Setelah melihat flowchart tadi, akan saya paparkan juga dengan lebih jelas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam Microsoft Azure. Saya akan share screen kembali Microsoft Azure yang kelompok kami gunakan dalam mengolah data credit scoring model.
Ya, baik. Berikut merupakan tampilan awal dari Microsoft Azure. Ketika sudah berhasil login ke email masing-masing pengguna, berikut adalah tampilan awal yang ada di dalam Microsoft Azure. Setelah yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa pastikan bahwa email yang kita login ke dalam Microsoft Azure yang sudah memiliki subscription, karena banyak sekali layanan-layanan yang ada di dalam Microsoft Azure ini, dan ketika kita ingin menggunakan layanan secara optimal, maka kita harus berlangganan dengan Microsoft Azure tersebut. Oke, setelah berhasil memasukkan halaman awal dari Microsoft Azure ini, kita akan menggunakan layanan dari Microsoft Azure, yaitu machine learning, dan kita bisa meng-create terlebih dahulu di resource ini. Saya akan coba. Oke, ini merupakan layanan yang kami pakai untuk kelompok credit scoring ini, yaitu Azure Machine Learning. Setelah berhasil untuk mencari Azure Machine Learning ini, kita langsung bisa create saja. Kenapa kita dengan menggunakan Azure Machine Learning ini, nantinya data yang kami dapatkan bisa diolah dengan sangat mudah, karena kami tidak perlu melakukan coding dan lain-lain, karena semuanya sudah bisa dilakukan di dalam Azure Machine Learning. Di dalam Azure Machine Learning juga ada fitur lainnya, yaitu Azure Machine Learning Studio. Seperti yang dapat dilihat di sini, ini merupakan pipeline yang kita buat untuk dapat menghasilkan data akhir yang kami inginkan. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan. Dengan menggunakan Azure Machine Learning Studio ini, kami tidak perlu melakukan coding yang terlalu rumit, karena background dari masing-masing anggota di sini juga tidak terlalu tidak terlalu bisa akan IT, jadi kami menggunakan cara yang mudah dan pastinya juga efektif dalam mengolah data yang kami inginkan. Di sini beberapa komponen yang kami gunakan ada clean missing data, split data, multi-class logistic regression, train model, score model, dan yang terakhir ada evaluate model. Dengan menggunakan ini, kami tidak perlu melakukan coding lagi, hanya dengan memindahkan komponen yang ada ke dalam pipeline yang kami inginkan. Lalu setelah itu kami dapat mengubah beberapa parameter-parameter yang ada di dalamnya. Pastinya di setiap komponen-komponen ini kami harus mengubah parameter-parameter yang ada. Kenapa? Karena kami mempunyai parameter yang kami inginkan nantinya untuk dapat menghasilkan data akhir yang memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di setiap komponen-komponen ini ada beberapa parameter yang memang akan kami ubah di beberapa tempat. Dan seperti di sini ada column to be clean, minimum missing value ratio, maximum missing value ratio, dan juga cleaning modenya seperti apa. Ada juga replacement value dan lain-lain. Di masing-masing komponen ini pastinya kami juga mengubah parameter-parameter yang ada untuk mendapatkan hasil akhir yang benar-benar kami inginkan. Oke, baik, saya akan akhiri presentasinya. Oke, tadi merupakan penjelasan tentang bagaimana pengolahan data dilakukan. Masih ada beberapa kekurangan dalam pengolahan data tersebut, pastinya mungkin kedepannya bisa kami perbarui lagi seiring dengan bertambahnya ilmu yang kami dapatkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.